Apple for Gary. Episode Apple for Gary seringkali dianggap sebagai titik terendah dalam sejarah seri SpongeBob SquarePants oleh penggemar beratnya. Episode ini memiliki rating sekitar 3,2/10. Episode ini menceritakan SpongeBob yang membeli sebuah hewan peliharaan yang namanya Puppy Fluffy. SpongeBob membeli si Puppy Fluffy bertujuan untuk menemani Gary. Yang SpongeBob tidak tahu adalah kalau hewan peliharaan yang dia beli merupakan monster. Sebenarnya hal ini udah dikasih tahu sama penjualnya, cuma si SpongeBobnya agak peduli soal itu. Di akhir episode, SpongeBob yang hampir dimakan sama si Puppy Fluffy diselamatin sama si Gary dan sekaligus ngusir. Nah, yang ngebuat semua penggemar bilang episode ini jelek adalah karena SpongeBob digambarkan benci atau gak peka ke si Gary meski dia udah diselamatin. Fluffy, tunggu! Nah, Gary, sekarang kau ingin bilang apa? Kalau dariku pribadi, episode ini bisa dibilang 50-50, kadang seru, kadang juga jelek. Kalau soal karakter SpongeBob yang dikatain gak peka, menurutku itu karena kebutuhan plot di cerita ini. One Course Meal. Episode ini punya rating yang lebih tinggi daripada Apple for Gary, sekitar 3,7/10, tetapi dianggap jauh lebih buruk karena kontennya yang dinilai sangat gelap dan kejam, bahkan untuk standar kartun dewasa sekalipun. Seperti yang kita tahu, One Course Meal menceritakan plankton yang diteror oleh Tuan Crab yang menggunakan kostum paus milik Pearl hingga plankton merasa frustasi, depresi, dan hingga ingin melakukan bunuh diri. Saat plankton menunggu bis lewat, SpongeBob datang dan memberitahu kalau Tuan Crab lah yang menakut-nakuti plankton, bukan Pearl yang asli. Di akhir episode kita diperlihatkan ketakutan terbesar Tuan Crab, yaitu pantomim. Hi, Plankton. Glad you could join the rest of the family. Granddad? Yep. And you're pretty brave standing in that there gastric acid. Gastric acid? Banyak orang tua dan penggemar merasa bahwa lelucon atau referensi tentang seseorang yang ingin mengakhiri hidup karena depresi sangat tidak pantas untuk anak-anak. Di episode ini juga hampir tidak memiliki elemen lucu atau komedi. Suasananya suram, penuh jeritan ketakutan plankton dan visual yang membuat penonton merasa tidak nyaman. The Splinter. The Splinter merupakan episode dari season 6 yang memiliki rating 4/10. BTW, selain jadi episode dengan rating yang rendah, episode ini juga di-banned di beberapa negara dan di Indonesia ada adegan yang di-cut terus di blacklist di beberapa stasiun TV. Menceritakan SpongeBob yang jarinya terkena serpihan kayu dan membengkak. Jari yang membengkak itu akhirnya disembuhkan oleh Tuan Crab, tapi pas proses penyembuhannya visualnya agak... Ini memberikan sensasi ngilu yang nyata, sehingga sulit untuk dinikmati sebagai hiburan. Hampir semua lelucon di episode ini juga hanya berputar-putar di sekitar rasa sakit dan cairan tubuh yang menjijikan. Tidak ada dialog cerdas atau situasi lucu yang menjadikan ciri khas SpongeBob. Stuck in the Ringer. Stuck in the Ringer adalah episode SpongeBob yang membuat kita ingin berteriak ke layar TV karena ketidakadilan yang dialami SpongeBob. Episode ini memiliki rating 4,5/10. Episode ini udah cukup familiar buat penonton di Indonesia. Episode ini menceritakan SpongeBob yang tersangkut di alat pemeras jemuran jadul yang ada di dalam kamar mandinya. Tetapi Patrick malah memperburuknya dengan cara memberi lem pada SpongeBob. Puncaknya adalah ketika SpongeBob meledak marah kepada Patrick karena telah menghancurkan hidupnya. Seluruh warga bikin debatan memarahi SpongeBob karena dianggap membentak temannya yang baik hati. Tapi in the end, SpongeBob berhasil lepas karena lemnya bisa hilang pakai air mata. Episode ini bisa dianggap jelek karena kebodohan Patrick. Kalau biasanya kebodohan Patrick sangat lucu di episode lain, di episode ini dia tampak lebih seperti orang jahat yang berusaha menjadi pahlawan. Aku juga punya tambahan kalau SpongeBob yang digambarin terjebak dalam sebuah alat pengering jemuran memberikan rasa tidak nyaman bagi penonton, terutama penderita klaustrofobia. SpongeBob You're Fired. Episode SpongeBob You're Fired sebenarnya episode yang spesial karena ini adalah episode yang berdurasi ganda, sekitar 45 menit serta dipromosikan besar-besaran, tetapi hasilnya justru bikin penonton kecewa berat. Episode ini punya rating 4,5/10. Seperti judulnya, episode ini menceritakan SpongeBob yang dipecat oleh Tuan Crab karena dia mau menghemat uang 5 sen. SpongeBob yang tidak punya pekerjaan diajarkan oleh Patrick menjadi seorang pengangguran. Tetapi SpongeBob tidak tahan menjadi pengangguran. Ia pun mencoba melamar pekerjaan di berbagai tempat seperti toko pizza, toko hotdog, dan lain-lain. Tetapi dia selalu gagal di pekerjaannya tersebut karena terus-terusan membuat Krabby Patty. Di akhir cerita, para bos tempat makan itu malah berebut menculik SpongeBob sebelum akhirnya ditolong oleh sosok misterius berkostum Krabby Patty yang ternyata adalah Squidward atas perintah Tuan Crab. Aduh. Aku suka sekali pekerjaanku. Hei, Tuan Krabs, apa kabar bagusnya? Sebenarnya SpongeBob ada dua kata dan tidak terlalu bagus.
Kau dipecat. Episode ini juga memiliki kontroversi karena saat itu di Amerika, media-media besar sempat menjadikannya bahan debat politik terkait isu pengangguran dan bantuan sosial. Pet Sitter Pet. Pet Sitter Pet adalah episode yang memiliki tema sama kayak Apple for Gary, tema penyiksaan hewan, sementara pemiliknya nggak tahu apa-apa. Meski punya tema sama, episode yang satu ini memiliki rating 5,1/10. Lumayan lah ratingnya buat episode terburuk menurut IMDb. Bercerita soal SpongeBob yang pergi ke ulang tahun neneknya dan menitipkan Gary kepada Patrick. BTW, aku juga udah bahas episode ini dan episode ini memiliki rating yang di-cut karena tema penyiksaan hewan yang eksplisit. Hey, buddy. I got something cool to show you, and it's the opposite of a wet, watery bath. Check it out! Sama kayak Apple for Gary, episode ini dibenci oleh para penggemar karena tema penyiksaan hewan. Adegan Patrick yang menggunakan flamethrower kepada Gary juga di-cut oleh pihak TV lokal seperti GTV. Ink Lemonade. Kalau Pet Sitter Pet mirip dengan Apple for Gary, nah episode Ink Lemonade mirip dengan episode The Splinter karena tema gross out-nya yang sangat eksplisit. Tapi menurutku The Splinter lebih jijik sih daripada Ink Lemonade. Episode ini berasal dari season 11 dan memiliki rating 5,/10. Episode ini menceritakan Patrick yang mau buka kedai limun tapi rasanya nggak enak. Squidward kemudian gak sengaja menyemprotkan tinta hitamnya ke gelas limun dan dijual oleh Patrick. Sisa episode ini menceritakan Squidward yang disiksa dengan cara ditakut-takuti agar dia memberikan tintanya. Ada yang bisa kubantu anak muda? Aku no comment sih soal episode ini, apalagi pas tahu kalau ini berasal dari seasonnya bukan dari golden eranya SpongeBob. Soal tema gross out-nya menurutku lebih parahan di Splinter, tapi di Splinter lebih better karena menurutku masih ada unsur lucunya. Sedangkan episode Ink Lemonade isinya cuman humor gak jelas. The Choir Boys. Dari semua yang udah kubahas, jujur ini episode yang paling bagus dari yang lainnya. Episode ini memiliki rating sekitar 5,7/10. Dari ratingnya udah jelas ini yang tertinggi dari semua yang udah kubahas. Episode ini juga udah familiar banget di kalangan fans Indonesia. Seperti yang kita tahu, episode ini menceritakan Squidward yang ikut paduan suara Bikini Bottom. Tetapi di jalan menuju audisi, SpongeBob terus-terusan muncul dan menghalanginya. Lalu di akhir episode, SpongeBob yang malah masuk paduan suara Bikini Bottom. Menurutku nggak ada yang salah dari episode ini, tapi jujur SpongeBob di episode ini emang agak nyebelin tapi masih lebih bagus daripada episode SpongeBob yang udah kubahas di video ini.